Jadi untuk bisnis information system kami sebagai usaha tidak hanya tapi juga kami membagikan diri dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kalau teman-teman di bagian kemarin waktu yang tepat karena mulai pastinya lebih tahu lagi tentang universitas-universitas yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Jadi kita lebih tahu universitas mana yang unggul di jurusan apa gitu. Jadi kita lebih fokusnya nggak salah pilih jurusan. Sabrina sendiri sudah jalan negeri? So far sih belum, karena nanti bakal cari-cari lagi waktu keliling-keliling di standnya. Tapi minatnya lebih mana, Sabrina? Sementara kalau nggak swasta luar negeri. Bidangnya? Kesehatan. Sama ini memang juga udah cari-cari info ya? Iya. Tapi dengan adanya presentasi, adanya stand-stand yang buka di sini sangat membantu nggak? Iya, sangat membantu karena sebelumnya informasi yang saya dapatkan itu pastinya sedikit ya, karena kan paling dari internet atau gimana gitu, dari adanya acara ini tuh kita lebih tahu karena yang datang kan langsung dari universitasnya itu langsung datang ke kita bisa tanya one on one ke orangnya langsung. Waktu presentasi tadi juga ada ya? Langsung bisa tanya. Sudah ada gambaran mau kemana kampusnya? Masih ragu-ragu, soalnya banyak banget ya? Pilihannya. Tapi udah lebih sebutkan lagi ke kedokteran gitu ya? Ya. Dan program yang kami tawarkan. Nah, jadi yang membedakan BINUS Inter sama BINUS yang lain adalah kalau misalkan BINUS Inter itu memang program yang ditawarkan adalah double degree. Jadi 4 tahun studi teman-teman sudah langsung dapat 2 gelar sarjana yang didapatkan di Indonesia saat teman-teman menempuh pendidikan di Fakultas Jakarta. Kegiatan Expo Perguruan Tinggi ini kan acara tahunan yang diadakan SMA Kosayud. Tahun ini menjadi Expo yang ke-26. Nah, di sini kami mengundang dan sudah ada hampir 80 stand untuk memberikan informasi tentang pendidikan tinggi. Jadi ada 79 biro pendidikan tinggi, perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri yang siap memberikan informasi kepada pengunjung dari siswa, juga dari siswa sekolah lain untuk informasi tentang perguruan tinggi. Itu jumlah peserta yang tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu gimana? Untuk tahun ini ada peningkatan, puji Tuhan, bisa hampir 80, dan itu lebih banyak daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi. Kalau dari area Bu, mungkin ini bisa dijelaskan dari mana sampai dari mana? Itu juga ada yang dari luar negeri juga. Oke, baik. Jadi kegiatan Expo ini ada 2 mata acara. Yang pertama presentasi, di mana nanti perguruan tingginya akan presentasi ke kelas. Jadi akan menggunakan areal kelas di sekolah. Lalu yang kedua acaranya adalah pameran. Nah, acara pameran ini mereka akan keliling di areal GSG, baik lantai dasar maupun lantai tengah. Nah, diisi oleh stand-stand baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Harapannya apa sih dengan pelaksanaan Expo Perguruan Tinggi yang ke-26? Harapan kami semoga anak-anak dengan acara ini bisa terbantu untuk menentukan masa depannya bagaimana. Mereka sudah mulai mempersiapkan dari sekarang. Kelas 10 mereka akan tahu nanti saya akan mau kemana, persiapannya bagaimana, beasiswanya kira-kira saya bisa kejar yang apa. Kelas 11 pun juga, kelas 12-nya sudah menentukan. Akhirnya saya mendapatkan jawaban, saya nanti setelah lulus akan kemana. Dan semoga tidak hanya dari siswa dalam sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang luar, bagi masyarakat umum, dari sekolah-sekolah yang di luar sana. Karena kami dapat kabar, ada beberapa sekolah yang mengkonfirmasi mereka akan terlibat juga, akan hadir. Nah, semoga bisa menjadi manfaat dan berkat untuk sekitar juga. Ini mengarahkan siswa agar tidak salah pilih jurusan sesuai dengan minat bakatnya. Iya, betul. Jadi mereka sendiri ada jam BK untuk mengetahui saya kira-kira potensinya di mana, arahnya kemana. Nah, di sini mereka akan mengeksplor lebih luas
dan sudah bisa tanya ke langsung pihak universitasnya. Jadi jurusannya mereka sudah bisa tahu, terus habis itu beasiswa bagaimana, biayanya juga bisa langsung lebih detail ditanyakan gitu Pak. Mengajar dari tahun kemarin perguruan tinggi mana yang masih jadi terbanyak dimasuki oleh khususnya siswa saya? Kalau saya langsung ambil gambaran umumnya ya, masih lebih banyak di perguruan tinggi yang dalam negeri. Tapi untuk perguruan tinggi luar negeri itu lumayan lah, mungkin 30%-nya. Jadi ada yang ke Singapura, Malaysia, Australia, ke China, ke Taiwan, seperti itu. Kanada juga ada. Rata-rata prodi yang jadi Kalau minatnya anak-anak sendiri masih 3 ini, kedokteran, dunia kesehatan, IT, dan ke bisnis. Nah, 3 ini masih top 3 tahun terakhir masih seperti itu. Kalau tahun lalu jumlah pengunjung datanya seperti apa ya? Karena kan sebelumnya pernah hanya untuk siswa satu kan ya, tapi kemudian dibuka untuk yang siswa lain. Nah kira-kira penambahannya seperti apa? Dan peaknya mungkin seperti apa pengunjung? Kalau acara ini selalu dibuka untuk umum. Selalu dibuka untuk umum, bedanya untuk presentasi hanya untuk siswa Kosayu sendiri. Tapi untuk pameran kami selalu buka untuk umum. Itu berapa ratus ya? Kalau anak-anak kami sendiri 1.200-an. Ditambah tamu luar ya lebihlah dari 200-300 lebih. Tuh, yang hadir. Free, kami tidak menarik biaya apapun. Maka dari itu semoga kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin bagi masyarakat sekitar. Kalau yang dari siswa Kosayu berapa? Dari siswa Kosayu dilibatkan, mulai kelas 10 sampai kelas 12. Kenapa kelas 10 sudah? Karena anak-anak sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu mereka sejak kelas 10 sudah menentukan saya akan memilih mapel pilihan apa di kelas 11. Nah, kalau misalnya nanti mereka baru dapat informasi di kelas 12, pasti sudah terlambat. Dan kelas 12 itu kan waktunya penentuan. Jadi tahapannya kelas 10 mereka explore, mereka mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kelas 11 mereka mulai memilih dan memilah, kelas 12-nya mereka menentukan. Ya, betul sekali. Tapi jangan diangkat. Oh, baik. Tahun ini dan tahun yang lalu yang jelas dari segi jumlah stand yang tahun lalu adalah 70, kemudian tahun ini menjadi 80. Kami expand. Sebenarnya alasan expand ini juga karena ketika yang tahun lalu kami adakan, itu ternyata banyak juga universitas-universitas lain yang tidak mendapatkan informasi tentang acara ini, Mas. Jadi kami besarkan menjadi 80 stand, kemudian mereka bisa kami tampung semuanya. Harapannya jelas ada dua. Yang pertama adalah kita tahu bahwa sekolah ini adalah jembatan informasi antara siswa dengan perguruan tinggi atau siswa dengan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga kami ingin berharap para siswa ini bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dan harapan ini ke tahun depan memang adalah kami bisa membuatnya lebih besar lagi. Sehingga kami bisa mengakomodasi lebih banyak universitas dan perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang lain. Targetnya berapa ini untuk pengunjung? Karena kan lebih besar. Iya. Kira targetnya berapa ini? Paling tidak minimal 2.000 orang bisa masuk. Nah, itu saya rasa bagus ya. Dan kami ada 2 hari, kemungkinan bisa lebih dari 2.000. Targetnya itu. Ya. Pak, kalau dari perguruan tinggi ada yang baru pertama kali ikut? Ada. Berapa? Bahkan sekitar 8 sampai sekitar 8 ya, Mas. 8 yang baru. Baru ikut. Iya, baru ikut kali ini. Yang sebelumnya mereka tahu tetapi tidak terinform gitu. Penambahan kampus tadi kan sekitar ada 10 ya? Iya. Nah ini paling banyak didominasi kampus luar negeri atau dalam negeri? Kali ini lebih banyak dalam negeri, memang.
Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang belum sempat ikut di tempat kami, Expo itu adalah mereka yang ada di dalam negeri, terutama area Jawa Barat ya. Dan yang ada yang sudah sampai 26 kali. Iya, ada. Yang tetap setia sampai detik ini juga ada. Seperti apa tuh? Seperti siapa ya? Contohnya Malang Kuseswara itu termasuk yang paling sering. Universitas Ciputra dari awal dulu juga selalu ikut, dan masih ada beberapa universitas lain. Ya. Menurut Pak Yon, mungkin apakah pandangan mereka memang efektif untuk menggait mahasiswa di event ini? Melihat animo bahwa mereka banyak juga yang menjadi pelanggan, begitu Mas. Ya, tentu saja pasti mereka mendapatkan manfaatnya. Luas lah ya. Iya, sangat luas. Artinya sangat efektif ya event. Iya, event ini. Iya, bahkan tidak hanya kami menawarkan, sebelum kami menawarkan itu sudah pada tanya. Oh, gitu. Iya, tanya ke saya, Pak, kapan ada Edu Fair lagi? Kami mau ikut. Nah, seperti itu. Ada kualifikasi kalau untuk perguruan tinggi yang mau buka expo? Oh, tidak ada khusus Mas. Siapapun yang memang mau ikut di Expo ini, kami anggap fair ya, semuanya sama. Ya tentunya Expo perguruan tinggi di SMA Kosayu tentunya sangat membantu siswa. Apalagi kita yang kelas 12 awalnya juga belum tahu kan mau kemana kuliahnya, sekarang kelas 12 lebih mantap lagi dengan adanya Expo perguruan tinggi. Dan menjadi peluang yang sangat baik juga buat kelas 10 dan juga kelas 11 terutama. Kalau saya sendiri ini sudah ada gambaran belum mau kemana gitu? Kalau untuk diri sendiri mungkin udah ada bayangan, mungkin antara mengambil biomedicine di luar negeri atau farmasi di luar negeri. Kalau di kampus-kampus ini yang ada di sini. Kalau yang ada di sini udah sempat daftar di Universitas mengambil jurusan finance. Kira dapat banyak wawasan baru nggak dengan adanya kampus di sini? Ya tentunya dapat wawasan banyak, apalagi juga dari biaya akomodasi, terus juga biaya kuliah, dan juga beasiswa yang ditawarkan dari masing-masing perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik di luar negeri. Kalau sering minatnya di bidang apa? Kalau minat di bidang biomedicine atau farmasi. Oh enggak, kurang enggak? Kalau kedokteran, ya kurang sih, mungkin lebih biomedicine, lebih yang menjurus ke arah situ. Kalau background orang tua mungkin ada yang di. Oh, kalau background orang tua sendiri enggak, tidak ada. Enggak ya?